Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Liana Dewi dari GKI Arca Manik Bandung. Hari ini ingin mengajak saudara-saudari terkasih untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa berjumpa kembali dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan hari ini kami renungkan, kiranya di dalam pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa memahami, dan ini menjadi sapaan buat kami semua untuk memiliki pembaharuan hidup yang jauh lebih berkenan, dan kami didapati mengalami pertumbuhan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini didasarkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 10 sampai ke-15 demikian. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana, pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Namun ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggemparkan orang banyak. Saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarnya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini tidak perlu hanya melalui mimbar gereja seperti khotbah di ibadah minggu ataupun di dalam persekutuan di jemaat. Sekarang untuk mendengar firman Tuhan seolah tidak dibatasi oleh bangunan gedung gereja. Bahkan firman Tuhan bisa diakses dan diolah sedemikian menarik sehingga membuat tidak hanya umat Kristen yang saat mendengarkannya juga tertarik untuk lebih jauh lagi, lebih lama lagi mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi apakah saat kita mendengarkan firman Tuhan di masa sekarang seperti orang banyak di Berea yang mendengarkan Paulus dan Silas berkhotbah di sana? Ketika orang-orang Berea mendengar Paulus mengajar, reaksi mereka bukan "wah, dia pengkhotbah yang hebat" atau saya tidak suka cara bicaranya. Bukan juga mereka mengomentari isi khotbahnya. Khotbahnya menarik dan lucu, lain kali aku akan datang untuk mendengarkannya. Sebaliknya, mereka mendengarkan dengan kerelaan hati. Mereka juga memeriksanya setelah kembali ke rumah seolah seorang murid yang membawa pulang PR, dan mereka mempelajarinya kembali di rumah mereka masing-masing. Bukan untuk menilai penampilan Paulus ataupun Silas. Mereka juga nggak sibuk untuk memberikan like atau berbondong-bondong mencari Paulus untuk menjadi penggemar fanatik Paulus. Mereka kembali ke rumah mengerjakan PR mereka. Mereka mempelajari, mereka mencari kebenaran dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mungkin kita bertanya, percaya tetapi kok konfirmasi? Itu adalah bentuk di mana orang-orang Berea merespon dengan sungguh firman Tuhan. Tampaknya bukan juga bertujuan untuk menilai materi atau menilai penampilan Paulus, karena kata menyelidiki yang dipakai menunjukkan suatu tindakan mencari dengan cermat untuk mengetahui sumber dan menggali lebih dalam lagi. Ingat, di perikop atau di bacaan sebelumnya, Paulus dan Silas juga memiliki atau berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyukai. Mereka menolak
kehadiran dan pengajaran Paulus dan Silas. Artinya, Paulus juga mengalami tidak disukai dan menerima kritikan saat mengajar. Paulus secara pribadi juga tidak merasa tersinggung saat mendengar orang banyak di Berea kembali menyelidiki, seolah-olah Paulus merasa tersinggung karena tidak dipercaya. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa itulah sikap di mana orang yang mau mendengarkan dengan sukacita, dengan kerelaan hati dan ditolong Roh Kudus untuk lebih dalam mengetahui kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Tesalonika dan Berea melambangkan dua jenis orang yang ditemui di dalam penginjilan. Hati orang di Berea menjadi salah satu kesaksian tentang pribadi yang terbuka dengan firman Tuhan. Terbuka untuk bisa menyambut dan mencari kebenaran itu. Firman Tuhan ditaburkan bagi orang-orang yang tertutup ataupun tidak, bagi orang-orang yang keras kepala ataupun yang memiliki kerelaan hati untuk bisa mendengarkan. Bahkan firman Tuhan juga ditaburkan bagi siapapun yang mau mencari kebenaran atau yang lebih memikirkan kebenaran diri mereka sendiri. Mari, hari ini kita diajak. Sejauh mana kita menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan? Sejauh mana kita menghormati dan juga mau menjadikan firman Tuhan menjadi bagian yang penting, perlu untuk menjadi bagian yang kita selidiki, yang menjadi bagian yang bisa memberikan kita kebenaran untuk mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kami untuk bisa memeriksa diri kami, perjalanan hidup kami sebagai umat Kristen. Apakah kami sudah dengan sungguh-sungguh menempatkan firman Tuhan, mendengarkannya dengan kerelaan hati, dan juga kami memiliki hati yang selalu rindu untuk memperdalam, mencari lebih dalam lagi tentang kebenaran yang dari firman Tuhan yang kami dengarkan. Sehingga Roh Kudus memiliki ruang, memiliki begitu banyak kesempatan yang luas untuk bisa berbicara kepada kami. Dan kami rindu Tuhan memiliki hati yang seperti itu. Kiranya Tuhan, firman Tuhan hari ini membukakan kesadaran kami dan menolong kami untuk memiliki hati yang selalu rindu untuk mencari dan memperdalam firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali.